adanya tagar Indonesia Terserah ini itu jadi pertanda bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan menyerah atau ini sebagai semacam teguran keras terhadap masyarakat dan juga pemerintah? Tentu tidak, karena menurut saya terserah sama menyerah itu kan beda, Mbak. Mm-mm. Kalau terserah, kalau menyerah kita berarti kita berhenti sampai di sini kan. Tapi dengan sebetulnya yang saya rasa saya dan teman-teman sejawat saya maknai dengan Indonesia Terserah itu adalah ya sudah, memang fokus kita saat ini adalah bagaimana kita meminimalisirkan kerusakan atau damage yang sudah terjadi, yaitu pasien-pasien yang sakit rasanya tanpa harus pusing-pusing memikirkan masyarakat patuh apa enggak, tanpa harus pusing-pusing menghabiskan energi untuk stres atau cemas bagaimana pemerintah menyikapi ini semua. Tugas kita jelas di depan, tugas kita, fokus kita di depan mata, jadi makanya kita bilang terserah karena fokus kita jelas di depan mata, ini ingat pasien. Oke, tapi begini, saya ingin dapat cerita dari Anda dong. Anda kan salah satu dokter yang bertugas di rumah sakit darurat COVID-19. Ada juga banyak teman-teman di sana dan juga di berbagai rumah sakit rujukan yang memang khusus menangani COVID-19. Apa yang saat ini Anda rasakan melihat segala keputusan pemerintah dan segala perilaku masyarakat? Kalau keputusan pemerintah, saya rasa susah ya. Kalau saya hanya melihat ini dari sisi medis aja, Ya. tentu saya garis keras dong harus lockdown ya kan. Karena saya hanya melihat dari satu sisi, yaitu bagaimana memutus rantai dengan cara memutus rantai kalau kita lihat penelitiannya dari penelitian kedokteran yang paling efektif itu ya social distancing sekeras mungkin gitu. Artinya lockdown kan. Tapi tentu yang namanya lockdown itu banyak dampaknya dan karena saya bukan ahli dalam bidang itu, rasanya ini harus diserahkan ke ahli-ahli lain, dampak sosial, dampak ekonomi yang harus diperhatikan. Masalahnya, masalah coronavirus ini bukan cuma masalah medis, masalah coronavirus ini masalah ekonomi, masalah sosial yang harus di-solve bareng-bareng gitu. Nah, tapi begini pertanyaan saya tadi, bagaimana perasaan Anda dan teman-teman para dokter saat ini? Mood para dokter yang saat ini menangani COVID-19 seperti apa? Kalau melihat masih kemarin kan, maksudnya banyak yang ujul-ujulan gitu kan di bandara, di beberapa tempat lain juga tidak patuh PSBB. Tentu sebagai manusia ya Mbak ya, perasaan kami capek sih. Melihatnya, dan gimana ya, kita terus terang kalau saya di sini kan, saya sifatnya relawan di sini, dan juga banyak TNI, banyak Polri juga di sini yang kami memang sudah berhari-hari, kalau saya bahkan hampir 2 bulan di sini, nggak pulang ke rumah, meninggalkan apa yang sudah ada di rumah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan semua kenyamanan, dan fokus kita itu tadi, fokus kita di depan mata, kita nggak pikirin yang lain selain itu. Banyak teman-teman yang harus menunda serangkaian acara-acara penting seperti pernikahan, hajatan-hajatan lain, hanya karena untuk mematuhi PSBB itu, karena mereka peduli, karena mereka mau saling jaga. Jadi rasanya memang pasti sakit hati ya Mbak ya, dan sudah berkorban untuk demi orang lain, demi jutaan nyawa lain, mereka berkorban untuk itu semua, tapi tiba-tiba ada yang tetap nggak pakai masker keluar, tetap ujel-ujelan di tempat-tempat umum gitu. Itu rasanya emang ini sih, cukup menyakitkan. Saya bisa membayangkan. Tapi begini, apa yang kemudian dihadapi para teman-teman tenaga medis dan juga tenaga kesehatan, sehingga kemudian tagar Indonesia Terserah itu bisa muncul? Mbak Debrina? Saya rasa itu tadi, saya rasa banyak yang menyalahartikan Indonesia Terserah itu seakan-akan kita nyerah, seakan-akan kita tenaga medis stop di sini. Oh, nggak sama sekali. Justru menurut saya dengan adanya terserah itu ya memang kami, ya sudah, kalian mau gitu, itu udah tanggung jawab kalian sebagai manusia untuk berperan dalam. Tapi kan tanggung jawab masyarakat pada akhirnya juga akan sampai ke dokter dan juga perawat yang harus merawat mereka kan? Betul, itu dia. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa kami memang apapun itu, apapun rintangannya, dan saya yakin ini rintangannya berbeda-beda di negara satu sama negara lainnya. Kalau negara lain mungkin masyarakatnya lebih patuh, negara kita mungkin banyak halangan-halangan yang lain. Kami nggak peduli, kami sebagai medis, ya kita nggak akan nyerah gitu. Walaupun mau apapun halangannya, apapun sebandel apapun masyarakat kita, atau senurut apapun masyarakat kita, saya rasa itu nggak ada hubungannya dengan daya juang kita semua di sini. Jadi saya rasa Indonesia Terserah itu tagarnya hanya menunjukkan kalau
terserah lu mau ngapain, kita tetap kerja kok gitu. Terserah lu mau ngapain, kita Ya. tetap gak akan nyerah. Tapi apakah kemudian bisa saya artikan ini bentuk protes dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan? Nggak 100% gitu juga, Mbak. Bukan protes, artinya kami memang tidak menyukai adanya ketidakpatuhan masyarakat untuk dalam Oke. PSBB. Karena menurut kami tidak ada satupun orang yang seharusnya melanggar peraturan yang sudah diterapkan yang mendukung gerakan social distancing, ya kan? Menurut kami tidak ada satupun orang yang bisa luput dari coronavirus ini. Makanya semua orang harus patuh dengan social distancing. Tidak ada yang Kami kebal ya? Tidak ada yang kebal. Nggak peduli siapapun, nggak peduli uangnya berapa, nggak peduli background-nya apa, itu tidak ada yang kebal. Jadi semuanya harus patuh dengan peraturan yang, apapun peraturannya yang mendukung social distancing. Oke. Saya rasa kami tidak protes, kami tidak marah gitu ya. Marah mungkin iya, cuman itu tadi, ya sudah, kalian mau begitu terserah. Kalian tahu kami juga manusia, mungkin kami memang capek, mungkin kami memang marah, tapi ini kalau kita ngikutin kata-kata yang dihajar Dewantoro, ya sudah, kita yang di depan, kita yang memang terjun, dan mungkin kita yang dipandang sekarang di masyarakat, ya kita memberikan contoh kalau kita nggak akan menyerah dalam hal ini, kita akan tetap berjuang.